Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azira Eldrida Amanta dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 2205-2003. Hari ini saya ingin mengajak kita semua membahas satu isu penting yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu penyebaran informasi palsu atau yang lebih dikenal dengan istilah hoax. Di era digital ini, kita semua bisa jadi penyebar informasi hanya dengan satu klik saja. Namun, kemudahan ini membawa risiko yang sangat besar. Informasi yang tidak benar bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran. Hoax bisa menyebabkan kepanikan, perpecahan, bahkan membahayakan nyawa seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19 dulu. Hoax bukan hanya sekedar berita bohong, tetapi hoax adalah informasi yang menyesatkan yang dibuat dan disebarkan dengan niat tertentu, entah untuk menipu, menakuti, memecah, bahkan memprovokasi. Masalahnya, kita hidup di era banjir informasi. Setiap hari kita menerima ratusan konten dari media sosial, grup WhatsApp keluarga, notifikasi berita, sampai video pendek yang entah dari mana asalnya. Tapi, kalian tahu apa yang paling berbahaya? Kita jarang berhenti untuk bertanya, ini benar atau enggak ya? Hoax bukan hanya lucu-lucuan. Hoax bisa menghancurkan kepercayaan publik, menyebabkan kepanikan massal, menciptakan perpecahan dalam masyarakat, bahkan membunuh. Saya ingin ajak kita menengok beberapa contoh. Di tahun 2020, saat awal pandemi, beredar hoaks bahwa minuman alkohol bisa membunuh virus corona. Akibatnya, di Iran, lebih dari 700 orang meninggal karena menelan metanol alkohol industri yang sangat beracun. Hoaks tentang vaksin menyebar luas di Indonesia. Padahal data WHO menunjukkan bahwa vaksin menyelamatkan lebih dari 4 juta nyawa setiap tahunnya. Kemudian, hoaks politik menjelang pemilu juga bisa menghancurkan nama baik kandidat hanya dalam waktu 24 jam. Satu meme, satu video editan, satu narasi, dan semuanya jadi viral. Siapa yang untung? Bukan rakyat, tapi mereka yang bermain di balik layar dengan tujuan kekuasaan. Lalu, mengapa hoaks sangat mudah dipercaya? Karena manusia lebih mudah percaya hal yang menguatkan keyakinan mereka. Dan karena di media sosial, judul clickbait menarik lebih banyak perhatian. Emosi lebih besar dari logika. Kita lebih percaya teman daripada media resmi. Apalagi kalau pesan hoaks datang dari orang yang kita kenal, entah itu keluarga, guru, atau tokoh agama. Maka tanpa sadar kita membagikan dan menjadi bagian dari rantai penyebaran. Tapi kabar baiknya, kita bisa melawannya. Adapun langkah sederhana namun penting di antara lain, yang pertama, stop. Jangan langsung untuk men-share. Jangan jadi jempol yang gegabah. Baca dulu dan pahamilah dulu. Langkah yang kedua, cek. Verifikasi isi informasi. Gunakan situs pengecek fakta atau media kredibel. Langkah yang ketiga yaitu think. Apakah ini bermanfaat
atau justru meresahkan. Informasi yang benar itu mencerahkan, bukan menakutkan. Langkah yang keempat yaitu speak, berani menegur dengan santun. Langkah yang keempat yaitu speak, berani menegur dengan santun. Kalau orang tua kita bagikan hoaks, jangan hanya diam, tapi jelaskan pelan-pelan. Langkah yang kelima yaitu teach, jadilah agen literasi digital. Edukasi adik, teman, bahkan guru kita tentang pentingnya memilih informasi. Hoaks bukan sekedar kesalahan informasi. Hoaks adalah krisis kepercayaan. Dan jika dibiarkan, kita semua bisa hidup dalam dunia yang penuh dengan ilusi. Tapi, kita bisa memilih menjadi bagian dari solusi. Menjadi generasi yang tidak hanya pandai main HP, tapi juga cerdas memilih informasi. Karena setiap kali kita membagikan sesuatu, kita sedang menentukan masa depan. Apakah kita menyebarkan kebenaran atau bahkan kebohongan? Kita semua punya kekuatan. Maka dari itu, mari gunakan media sosial dengan bijak. Saya Azira Eldrina Amanta mengucapkan terima kasih. Mari lawan hoaks dengan akal, hati, dan juga keberanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.